Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab yang terbaru, yaitu bab kedua tentang himpunan. Kalian bisa buka buku paket matematika halaman 109 sampai halaman 114. Perhatikan. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian banyak menjumpai para pedagang. Misalnya di pasar itu ada kelompok pedagang buah-buahan, kelompok pedagang sayur-sayuran, kelompok pedagang ikan, pedagang bumbu, dan lainnya. Apabila kalian ingin membeli buncis, kacang, bayam, kecambah, maka kalian pasti akan pergi ke kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika akan membeli buah-buahan, misalnya apel, jeruk, mangga, pasti kalian akan pergi ke pedagang buah-buahan. Misalnya pengen beli gurame, mujair, ikan tongkol, maka kalian akan pergi ke kelompok pedagang ikan. Itulah yang dimaksud dengan contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci yang akan dijelaskan yaitu tentang himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan. Tentang konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, grup, kelompok, atau gerombolan. Maka diartikan himpunan di sini yaitu apa? Artinya kumpulan, semua kumpulan, gerombolan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Lihat amati contoh beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama, ini kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Sangat jelas sekali yang siswa-siswi yang di bulan Agustus sudah jelas definisinya ya. Kemudian kumpulan siswa laki-laki sudah jelas pasti definisinya jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Banyak buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Jelas ada definisinya, misalnya melon, mangga, markisa, manggis, itu kan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kemudian yang keempat, kumpulan nama kota yang diawali dengan huruf S. Jelas di Indonesia memiliki kota yang berinisial atau awalan huruf S, misal Surabaya, Samarinda, Subang, dan sebagainya. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Apa saja yang berkaki dua? Misalnya ayam, kemudian apalagi yang berkaki dua? Bebek ya. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Sudah pasti di Asia Tenggara apa saja? Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Di sini yang bukan termasuk himpunan maksudnya tidak ada definisinya, tidak jelas, tidak jawabannya relatif. Misalnya yang pertama,
kumpulan kota besar di Indonesia. Kota besar di Indonesia kan banyak definisinya masing-masing. Setiap orang punya jawaban sendiri-sendiri. Tidak ada jawaban yang sama. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Banyak orang yang kaya di Indonesia. Ya, definisinya banyak sekali. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kalian bisa tidak meraba siapa yang pandai, siapa yang tidak pandai. Kemudian yang keempat yaitu gunung yang tertinggi di Indonesia. Gunung yang tertinggi kan banyak ya, tidak tahu definisinya. Yang dikatakan tinggi itu yang bagaimana. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Setiap siswa punya pendapat masing-masing. Jadi ini tidak mempunyai definisi yang jelas. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Semua orang pasti bilang, misalnya nasi lengko, kata orang si A enak, kata si B tidak enak ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang lihat, coba amati himpunan berikut ini. Himpunan sayuran. Anggotanya apa saja? Misalnya kacang panjang, buncis, bayam, kecambah, itu termasuk sayuran. Kemudian kelompok buah-buahan, nanas, apalagi jeruk, apel, dan mangga. Kemudian himpunan ikan, anggotanya jelas ya, tongkol, gurami, lele, dan mujair. Yang keempat, misalnya himpunan bumbu dapur. Apa saja kumpulan bumbu dapur? Bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Berdasarkan dari himpunan tersebut dapat ditulis, berarti anggota dari sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Dari dapat ditulis, berarti ingat kalau semua anggota himpunan itu memiliki anggota. Anggotanya apa aja? Himpunan dari sayuran, yaitu kacang panjang, ya, kacang panjang, buncis, bawang, kecambah. Kemudian anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Maka nanas, jeruk, apel, dan mangga itu disebut anggota himpunan dari buah-buahan. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Kenapa tongkol bukan? Maka kalau tongkol bukan anggota bumbu dapur, maka ditulislah kata bukan anggota. Ya, karena tongkol termasuk himpunan ikan. Mangga bukan anggota dari himpunan ikan. Jelas mangga yaitu anggota himpunan buah-buahan, maka ditulis bukan anggota. Begitu cara menulis dari himpunan, semua anggota dari himpunan. Kemudian untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota himpunan, coba nyalakan pikiran kalian
dalam kegiatan berikut. Mangga adalah anggota. Jadi setiap himpunan pasti memiliki anggota dari himpunan. Dapat dikatakan dengan elemen. Apa itu elemen? Ya, elemen itu artinya bagian atau anggota dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan huruf E. Kemudian ada ini namanya elemen atau disebut juga anggota. Yang kedua, tongkol bukan himpunan dari bumbu dapur. Harusnya apa? Harusnya anggota himpunan ikan. Maka di sini kita tulis tongkol bukan anggota. Ingat, bukan anggota dari himpunan bumbu dapur, melainkan anggota himpunan ikan. Dapat ditulis tongkol bukan. Berarti kalau bukan anggota berarti bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol itu tanda huruf E, kita beri garis. Ini artinya bukan elemen atau bukan himpunan bumbu dapur. Paham sampai sini? Berikutnya, buncis adalah titik-titik. Kira-kira untuk melengkapi titik-titik ini apa? Titik-titik dari himpunan sayur-sayuran. Berarti buncis ini jelas-jelas himpunan sayur-sayuran. Maka ini akan ditulis apa? Itu ditulis dengan kata anggota. Ditulis dengan kata anggota. Ya. Dapat dikatakan buncis adalah, berarti jawabannya adalah itu elemen. Maka ditulis elemen. Ya. Kemudian dari himpunan sayur-sayuran dapat dilambangkan dengan apa jawabannya? Jawabannya yaitu tadi itu elemen sayuran. Ya. Yang keempat, lele adalah titik-titik dari himpunan bumbu dapur. Benarkah lele anggota himpunan dapur? Bukan. Maka ditulis apa? Sebelah sini. Bukan. Itu bukan. Jadi bukan anggota himpunan bumbu dapur. Dikatakan lele bukan elemen. Bukan berarti di sini jawabannya bukan elemen. Kemudian dilambangkan dengan apa? Huruf E. Kemudian dicoret. Jadi huruf E coret bumbu dapur. Iya benar ya, lele bukan anggota himpunan bumbu dapur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan maka nanti tinggal japri guru mata pelajarannya ya. Sekian, terima kasih yang Ibu bahas. Nanti kalian dicoba-coba buka halaman 169 nomor 1 sampai 4. Tapi tugas kalian yaitu merangkum poin-poinnya saja. Ya, bukan merangkum semua, tapi poin-poin yang pentingnya saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.